Oke adik-adik, masih di larutan. Kali ini kita akan belajar mengenai sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Jadi begini adik-adik, jika kita melarutkan zat larut dalam suatu pelarut murni, maka kemungkinan besar akan terjadi hal berikut ini. Pertama, larutan akan lebih sukar menguap dibandingkan pelarut murninya, karena larutan mengalami penurunan tekanan uap akibat adanya partikel zat larut. Jadi kalau kakak gambarkan begini, ini misalkan ada pelarutnya saja, dia akan lebih mudah menguap katanya dibandingkan dengan kalau di dalamnya itu dimasukkan zat larut. Jadi ini ada pelarut dan zat larut. Yang berwarna kuning ini adalah zat larutnya. Jadi ketika pelarutnya mau menguap, si zat larutnya ini karena ada gaya interaksi antar partikel pelarut dan telarut, maka pelarutnya ini akan lebih sukar menguap. Akibatnya larutan mengalami penurunan tekanan uap akibat adanya partikel zat larut. Kemudian jika dididihkan, larutan akan mendidih pada suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan pelarut murninya. Adanya partikel telarut menyebabkan terjadinya kenaikan titik didih. Dan titik didihnya juga akan lebih tinggi adik-adik karena tadi interaksi antar molekul tadi. Oke. Kemudian jika dibekukan, larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah atau di bawah titik beku pelarut murninya. Adanya partikel zat larut itu akan mengakibatkan yang namanya penurunan titik beku. Dan satu lagi, jika larutan dihubungkan dengan pelarut murninya melalui membran semipermeabel, maka larutan akan mengalami kenaikan volume akibat ada tekanan osmotik. Jadi kemungkinan seperti ini adik-adik. Kalau misalkan ini ada larutan, ini ada membran semipermeabel, ini larutan, yang ininya pelarut. Ini larutan, ini dihubungkan dengan pelarut. Nah, nanti partikel dari pelarut ini akan berpindah, kan dari pelarut itu akan berpindah dari konsentrasi yang kecil ke konsentrasi yang besar. Karena di sini tidak ada partikel zat larut, maka nanti si pelarutnya akan berpindah melalui membran semipermeabel ke sini. Akibatnya larutan akan mengalami kenaikan volume. Jadi larutan ini nanti volumenya akan naik adik-adik. Nah, kenaikan volume ini disebabkan adanya tekanan osmotik. Jadi tekanan osmotik itu tekanan yang diakibatkan oleh perpindahan partikel pelarut dari konsentrasi yang lebih kecil ke konsentrasi yang lebih besar. Nah, yuk kita sama-sama coba nih. Besarnya perubahan keempat sifat tersebut tergantung pada jumlah partikelnya. Jadi keempat sifat tersebut bergantung pada jumlah partikel zat. Sifat yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat dan tidak bergantung pada jenis zat disebut dengan sifat koligatif larutan. Oke, apa saja itu? Yang pertama tadi kan sudah kita bahas, sifat koligatif larutan itu ada penurunan tekanan uap. Cara mencarinya, tekanan uap larutan itu sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan P0-nya. P0 itu adalah tekanan uap pelarut murni. P0 dikurangi P itu sama dengan fraksi mol terlarut dikali P0. Nah, P0 dikurangi P itu sama dengan delta P atau penurunan tekanan uapnya. Nah, kalau ditanyanya MR adik-adik, MR itu sama dengan massa zat pelarut dalam gram dibagi mol dikali 1 per fraksi mol pelarut dikurangi 1. Ya, keterangannya ini, P larutan merupakan tekanan uap larutan, X pelarut merupakan fraksi mol pelarut, X terlarut merupakan fraksi mol zat larut, P0 merupakan tekanan uap larut murni, delta P merupakan penurunan tekanan uap larutan. Oke, kita coba contohnya adik-adik. Ini ada. Hitunglah penurunan tekanan uap yang dibuat dari pelarutan 9,5 gram tiourea dengan MR 76 ke dalam 90 gram air. Jika tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 23,76 mmHg. Kita coba yuk. Oke, yang ditanya adalah penurunan tekanan uap. Berarti yang ditanya adalah delta P. Tadi delta P itu sama dengan fraksi mol zat terlarut dikalikan dengan P0. Kita pecah fraksi mol zat terlarutnya kan sama dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah dengan mol pelarut dikalikan dengan P0. Oke, nanti tinggal adik-adik masukkan angkanya. Oke, yang terlarutnya itu kan ini ya, tiourea, masanya itu 9,5, karena adik-adik ketahui mol itu kan sama dengan massa dibagi dengan MR-nya, jadi adik-adik masukkan 9,5 dibagi 76 per
9,5 dibagi 76 ditambah 90 dibagi air itu H2O, MR-nya 18, dikali P0-nya adalah 23,76. Oke. Berapa ini? Yuk kita lihat. 95 dibagi 76 itu hasilnya 0,125. Ini berarti 0,125. Yang ini hasilnya 5. Jadi nanti fraksi mol zat larutnya itu sama dengan 0,125 dibagi 0,125 tambah 5, jadi 5,125 dikali 23,76. Di hasilnya itu sama dengan 23,166. 23,166. Nah, karena ini satuannya mmHg, maka di sini juga mmHg. Jadi kalau misalkan yang ini satuannya atm, di sini juga atm. Oke, kita lanjut ya ke sifat koligatif selanjutnya.